Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Andi Prabu, buat kerabat kerja juga seluruh keluarga besar FKPPAI di Sekretariat DPP FKPPAI, Jalan Pintu 2, Taman Mini Indonesia Indah. Di sini sudah hadir yang pertama memang orang nomor satu di dalam FK ya, yaitu Ketua Umum FKPPAI, Bapak Muslil Siregar SE. Selamat malam Bapak Muslil. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Tengku Muhar, Om Tato MBA MSI. Selamat malam Om Tato. Selamat malam, Rahayu. Rahayu. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Dr. Husni Tamrin SHMH, nama kerennya Mbah Semar. Selamat malam Mbah Semar. Selamat malam, Rahayu. Jadi begitu saudaraku, luar biasa pada malam hari ini saya kehadiran tamu-tamu istimewa yang sudah hadir di tengah-tengah keluarga besar FKPPAI. Dan yang Anda ikuti sekarang adalah channel FKPPAI TV. Jadi kalau tadi saya sudah perkenalkan tamu-tamu istimewa kita pada malam hari ini, karena di sini saya sudah bersama Ketua Umum FKPPAI. Ya. Dari awal saya selalu berbincang dengan para narasumber dari para pelaku-pelaku supranatural dan spiritual. Karena di sini sudah hadir Ketua Umum FKPPAI, saya yakin Anda juga yang mengikuti channel kami, Anda pengen dengar langsung dari Ketua Umum FKPPAI. Untuk itu saya berikan kesempatan dulu untuk Ketua Umum FKPPAI Ki Saung Rasa Muslil Siregar SE. Silakan Pak Ketum. Terima kasih Bapak Andi Prabu, host kita yang selama ini memandu acara FKPPAI TV untuk lebih maju dan berkembang. Dan kita bersyukur pada malam ini kehadiran tamu luar biasa dari daerah yang itu biasanya kita akan menghadirkan yang di Jakarta ya. Iya, betul. Nah, ini menjadi langkah awal bahwasanya setelah ini yang dari daerah akan kami selenggarakan juga untuk podcast bersama. Itu mungkin nanti melalui editing video. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di sini ada Dr. Tengku Muhar Om Tato MSI ya. MSI dan apa lagi tadi? MSI, oh ya. Nah. Kemudian di sebelah kanan Tengku Muhar ada Dr. Husni Tamrin, Sarjana Psikologi dan SHMH. Saya ingin menggarisbawahi bahwasannya dengan ini saya menyatakan bahwasannya FKPPAI itu adalah didukung penuh, bahkan didirikan oleh para akademisi yang sangat concern terhadap budaya spiritual Indonesia atau Nusantara. Nanti kita akan berbincang dengan santai dipandu oleh Bapak Andi Prabu, baik itu tentang FKPPAI karena beliau Tengku Muhar Om Tato ini adalah salah satu pendiri FKPPAI di Medan. Sekilas nanti akan saya tanya bagaimana sejarahnya. Juga Dr. Husni Tamrin atau yang lebih akrab kita sapa dengan Mbah Semar atau Batara Malaya juga merupakan di antara pendiri FKPPAI di Palembang, Sumatera Selatan. Nanti kita akan minta masukan, info, karena kita tidak boleh melupakan sejarah awal berdiri, ya. Kalau dalam ilmu kejawen disebut sangkan paran, tahu dari mana asal dan tahu kembali berpulang mau kemana. Atau kalau kita pinjam bahasa nasional, jas merah.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah itu. Terima kasih kehadirannya Suhu. Surprise, tidak disangka bisa hadir ke Jakarta. Lalu kemudian kita culik ya untuk mengadakan podcast, dan juga Mbah Semar yang memang sudah bekerja atau berdomisili di Jakarta. Di sini juga kita kehadiran tamu kehormatan kita, yaitu Datuk Amri, SH, SHMH ya. Habis. Beliau adalah pengusaha ya, pengusaha sukses luar biasa dari Sumatera Utara, yang sekarang ikut mendukung Tengku Muhar Om Tato dalam mengembangkan rumah Aura. Wah, nanti kita bahas itu ya. Jadi itu saja saya jelaskan siapa saja yang ada untuk malam ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Andi Prabu untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama mungkin kepada Tengku Muhar Om Tato. Lanjut nanti kepada Mbah Batara Malaya atau Mbah Batara Semar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketum, Bapak Muslil Siregar SC, selaku Ketua Umum FKPPAI. Jadi luar biasa pada malam hari ini ya, di luar dari biasanya maksud saya. Ditambah lagi mohon maaf, tadi kelewatan dari kamera belum kelihatan ya. Datuk, siapa tadi? Datuk Amri SH MH. Selamat malam Datuk. Luar biasa kita bisa ketemu pada malam hari ini di Sekretariat DPP FKPPAI, dan juga kita ketemu dengan keluarga besar FKPPAI di seluruh Indonesia yang mengikuti channel kita, channel FKPPAI TV. Jadi saudaraku seluruh wilayah Nusantara, saya pengen tanya satu-satu ini. Kalau nanya orang-orang hebat nih agak sedikit ini deh. Kalau ada bahan kadang-kadang udah disiapin sering hilang timbul. Saya kepengen ke Om Tato dulu. Jadi Tengku Muhar ya, Dr. Tengku Muhar. Jauh-jauh dari Medan, itu malam hari ini kalau istilah ketum tadi diculik. Biar ngisi channel kita ya. Mudah-mudahan hasil penculikan malam hari ini akan membuat suasana yang memang beda gitu ya. Om Muhar, saya kepengen tahu, tadi sudah sedikit dikasih bocoran oleh Pak Ketum kita bahwa Om Muhar itu merupakan salah satu pendiri dari FKPPAI di Sumatera Utara. Saya pengen tahu itu, cikal bakal awal berdirinya FKPPAI di Sumatera Utara itu gimana ceritanya Om Muhar? Om Tato. Ya, Bang Andi Prabu ya. Sebetulnya ketika awal FKPPAI berdiri 2001 ya 2001 di Sumatera Utara, pada saat itu ada namanya Korwil Medan. Oh, Korwil ya. Ya, Korwil Medan. Jadi berbarengan munculnya berdirinya FKPPAI pusat, maka masing-masing kan ada korwil pada saat itu. Untuk daerah lain mungkin saya kurang tahu, tapi di Medan itu atau di Sumatera Utara pada saat itu disebut Korwil Medan, ya Korwil Medan. Kita dihunjuk pada saat itu oleh Dr. Sabdono Surohadikusumo, ya. Pada saat itu Korwil awal itu kita kebetulan memang di Medan itu ada mungkin praktisi ya, praktisi murni yang memang mohon maaf adalah memang orang-orang akademis. Ya, ada Dr. Alimin, beliau adalah mungkin kalau secara medis beliau adalah psikiatris. Ya, ada Dr. Pitoyo. Dr. Pitoyo itu beliau adalah dokter gigi, ya, beliau pakar bedah mulut,
ya, tapi beliau juga adalah pakar metafisika di Sumatera Utara, ya, dan masih banyak mungkin pada saat itu orang-orang yang praktisi yang paranormal dan penyembuh alternatif itu memang pada saat itu memang dirajai oleh orang-orang yang punya pendidikan. Jadi Korwil ini memang saat itu memang besar. Saya harus katakan FKPPAI awal sekali ada di Medan pada saat itu sebetulnya untuk mengucapkan kata Sumatera Utara, tapi saat itu SK-nya penyebutannya Medan. Ya, itu seluruh pengurus itu orang-orang akademis yang notabene adalah praktisi metafisika, supranatural, dan penyembuh alternatif. Ya. Semakin lama semakin besar itu, semakin besar dan kita bergantian memegang Korwil itu tadi sampai mungkin koreksi saya kalau saya lupa karena sudah lama. Munas pertama FKPPAI waktu itu di gedung Pencaksilat Taman Mini, ya tahun 2004 ya, saya lupa. Disitulah kemudian muncul adanya kepengurusan tidak lagi Korwil kita, tapi adanya ketua, namanya Ketua FKPPAI Medan. Ya, Ketua FKPPAI Medan sempat beberapa bulan itu di tangan ada salah satu pengurus, tapi kemudian dialihkan, ada musyawarah daerah luar biasa saat itu, kemudian akhirnya saya jadi ketua, kalau seingat saya 2005 itu, ya 2005, akhirnya saya jadi ketua FKPPAI Medan. Di situ pada saat itu kita FKPPAI Medan itu kita datang door to door ke seluruh praktisi. Jadi pada saat itu orang masih mengenal istilah dukun. Dukun ya. Dukun, karena di wilayah kita itu ada istilah dukun, pawang, ada bomoh, ada tabib, ada segala macam. Ya itu kita rangkul, kita masukkan seluruhnya. Pada saat itu jumlahnya 357. Wah, banyak sekali. Ya, 357 dari catatan saya, 357. Yang semuanya itu adalah paranormal dan penyembuh alternatif. Ya, itu besar sekali. Saat itu sangat besar sekali. Kondisi itu besar dan seluruh itu orang kemudian berduyunan berdatangan dan kita menseleksi. Kita lakukan menseleksi karena ada juga mungkin orang-orang yang gadungan. Ya, itu kita seleksi sedemikian rupa. Saat itu memang FKPPAI itu jadi barometer. Dari barometer. Karena apa? Misalnya dunia akademis itu tetap mengundang kita baik dalam bentuk workshop, seminar, ya, untuk membicarakan komparasi antara pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional, ya, asli Indonesia. Jadi itu kita sering. Saya nggak tahu berapa kali jumlah, ratusan kali mungkin terjadi baik itu mungkin workshop, seminar, dan sebagainya. Kemudian kajian-kajian baik kajian skripsi, tesis maupun disertase yang berhubungan dengan pengobatan non kedokteran. Itu melibatkan FKPPAI. Bahkan dinas kita waktu itu punya bukan kerjasama resmi, tapi dinas selalu mengundang kita, ya, dalam baik pembicaraan resmi maupun mungkin kajian-kajian, itu kita lakukan ke banyak elemen, dan FKPPAI memang saat itu dan mungkin sampai saat ini ya besar, besar, dan seingat saya waktu itu belum ada organisasi yang menaungi paranormal dan penyembuh alternatif yang memang
sekaliber FKPPAI pada saat itu. Iya. Memang ada mungkin sempalan-sempalan organisasi komunitas, Iya. ya, tapi belum membawahi apa maunya, apa sebetulnya ketika orang kan ketika pada saat itu baik paranormal maupun penyembuh alternatif kan tentu bicara, so apa daya tariknya Iya. ketika masuk ke FKPPAI, FKPPAI ada. ya. Kita sajikan setidaknya kita guyup di sebuah organisasi, sebuah forum yang sama, dan kemudian ada nilai tambah. Makanya kita selalu membuat namanya knowledge sharing, ya. Yeah. Apa itu namanya? Saling, ya, knowledge sharing lah, bahasa Indonesia apa? Ya. Jadi saling berbagi. Ya. Kemudian kita mengajak kan ada sebahagian masyarakat yang menganggap ketika kita bicara ke paranormalan, penyembuh alternatif, kesannya kok kampungan, kesannya kok kemudian tidak akademis, kok tidak logik, ya, di luar bicara sains, ya, dan kita kemudian berupaya melakukan konsep penggalian. Bagaimana? Karena ini kan khasanah. Khasanah yang memang kalau kita bicara keindonesiaan, bicara kenusantaraan, sesungguhnya inilah khasanah kita. Ya, FKPPAI mampu muncul di situ. Ya. Jadi itu terus berkembang. FKPPAI itu terus berkembang dan sampai saat ini, ya, mungkin untuk organisasi profesi yang punya channel itu siapa sih kan gitu kan? FKPPAI sudah punya channel sebenarnya. Sebentar Om Tato. Iya. Ini menarik banget ini. Saya dari awal menyimak bahwa sebelum ada FK di Medan itu sudah ada yang namanya Korwil pengobat alternatif. Bukan. Korwil itu muncul dari FK. Oh, Korwilnya muncul dari FK. Sebelum ada ini ya, pengukuhan DPP FK dari pusat. Nah, kalau Korwil itu kan kalau sekarang ini kan DPD. Ya, betul. Terus selanjutnya Om Tato tadi bilang bahwa kita setelah ada Munas di Pencaksilat itu tanggal 4 Januari ya. Oke. Baru muncul pengurus FKPPAI di Medan. Ini apakah bentuknya sudah DPD, artinya Dewan Perwakilan Daerah, atau belum itu? Sebetulnya sejak 2001 berdirinya FKPPAI sudah ada pengurus. Ya, itulah yang kemudian memakai form Korwil. Ya. Tapi setelah Munas 1 itu kan ada penamaan DPD ya, ada penyebutan nama DPD dan kita tetap masih waktu itu menyebut DPD FKPPAI DPD Medan. Oke. Om Tato ya. Nah, ini menarik sekali. Terus setelah kita dikukuhkan sebagai DPD FKPPAI Medan, ada tadi gambaran bahwa luar biasa animo masyarakat di Medan ya. Sampai para praktisi sendiri ratusan yang bergabung. Nah, ini gimana ceritanya nih, Om Tato? Ya, memang kan tidak mudah menyatukan jadi paranormal dan penyembuh alternatif ini kan layaknya seniman sebetulnya. Ya, jadi ketika mereka adalah ada penelitian di Rusia bahwa bukan gampang menyatukan orang-orang yang punya kognisi dan afeksi art, seni. Ya, itu bukan gampang menyatukan. Jadi kalau orang berkoar-koar di luar sana itu harus begini, FK begini, itu bukan gampang. Itu bukan pekerjaan gampang menyatukan yang, apalagi di dunia keparanormalan dan penyembuh alternatif itu mereka punya genre-genre masing-masing. Iya betul. Yang kadang-kadang kan ini kan privat. Ya, bukan gampang menyatukan sesuatu keilmuan, apalagi di daerah misalnya menyatukan berbagai jenis keilmuan. Keilmuan ini kan berhubungan sama kasanah budaya, etnis. Ya. Ya, ini kan ini kita bicara heritage ini, ya, warisan. Ya, masing-masing merasa punya warisan.
punya hasanah budaya. Ya. Ya, kita tidak menyinggung di situ, tidak akan mengkomparasi Ya. antara etnis satu dengan etnis lain. Ya, di situ kita kan jadi pada saat itu masih forum komunikasi. Iya, forum Ya, komunikasi. sekarang menjadi forum Keluarga. keluarga. Ya, lebih menarik lagi dia. Itu saat itu kan forum komunikasi. Iya. Kita saling berkomunikasi. Maka saya katakan ini knowledge sharing. Ya, antara itu kita membangun itu. Membangun itu dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, ya, latar belakang sosio, ya, macam-macam latar Iya. belakang. Itu yang kita satukan. Apalagi sekarang sudah itu akan lebih menarik lagi dengan nama forum kekeluargaan. Keluargaan ya. Ya, artinya kita mengikat kebersamaan paranormal dan penyembuh alternatif ini tadi. Jadi kan menyelamatkan. Ini artinya forum komunikasi forum keluarga paranormal dan penyembuh alternatif Indonesia ini menyelamatkan, menyelamatkan aset budaya Indonesia. Ya, luar biasa. Om Tato, kita tahan dulu ya. Nanti saya akan gali lebih dalam lagi. Kayaknya tentang Sumatera Utara ini luar biasa menarik ya Pak Ketum ya. Sebelum ke Dr. Husni Tamrin atau kita kenal dengan Mbah Semar, saya pengen tanya dulu sama Pak Ketum. Karena beliau mulai dari awalnya, mulai dari sebelum ada FK ya Ki ya. Beliau sudah eksis di dunia pengobat alternatif dan dunia praktisi supranatural. Ki Saung, setelah adanya FKPPAI dalam perjalanannya mulai dari tahun 2001 sampai sekarang itu lebih kurang 22 tahun ya. Apa yang dirasakan oleh Ketum dengan hadirnya para tokoh-tokoh, para praktisi-praktisi yang luar biasa dan notabene bukan saja dari kalangan praktisi spiritual tapi juga ada dari karangan-karangan medis. Coba dulu Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Iya, tadi sesuai yang digambarkan oleh Suhu Om Tato, bahwasanya FKPPAI di saat berdirinya itu sudah sangat diminati oleh para akademisi, Iya. terutama juga dari kalangan kedokteran. Bahkan kita punya ketua DPD di Bali itu adalah dokter super spesialis. Dokter spesialis. Iya. Di Medan di awal berdirinya Dokter Alimin itu dokter sangat terkenal di Dokter sana. juga. Ya. Nah, tapi kita bukan ke arah situ. Itu maksudnya begini. Jangan sekali-kali ini di luaran terjadi image bahwasanya dukun penyembuh alternatif itu jelek sekali image-nya. Iya. Padahal dari akademisi ini yang mendukung sekarang. Iya, betul. Bahkan dari dulu untuk menaikkan marwah. Kenapa? Apa yang didukung? Bukan dukunnya, Iya. budaya spiritual. Iya, luar biasa. Itu heritage yang disebut Om Tato. Nanti kita juga akan berbicara santai tentang keilmuan-keilmuan. Betul sekali Pak Ketum. Kan masyarakat juga pengen tahu. Hmm. Kita ini nanti ini ya para akademisi ini Ya. bisa nggak membicarakan keilmuan misalnya tentang pelet, Ya. ya kan? Iya. Tentang apa penyembuhan yang fenomena Ida Dayak, gitu kan? Nah, di sini ada Mbah Semar. Intinya saya ingin menyatakan kita ini budaya spiritual adalah bagian dari kebudayaan Nusantara. Iya. Beliau dulu pernah membuat acara di Sungai Musi, Palembang. Nama acaranya apa Mbah waktu itu? Sambut Tua. Sambut tua ya. Ya, waktu itu sempat mau dihalangi oleh kelompok radikal ya. Nanti biar beliau yang bicara ya, cerita ya. Nah, itulah kurang lebih. Iya. Oke, Pak Ketum, Bapak Muslil Siregar selaku Ketua Umum FKPPAI. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada seluruh wilayah Nusantara, kita baru sedikit dapat bocoran ya dari Om Tato tadi, terus digambarkan juga oleh Ketum FKPPAI Bapak Muslil Siregar bahwa keluarga besar FKPPAI di dalamnya bukan hanya berisi orang-orang spiritual dan supranatural, tapi terdiri juga dari kalangan-kalangan akademisi dan juga dari kalangan
profesional medis gitu. Jadi luar biasa.